Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiryono, nomor induk mahasiswa 0497501125. Pada video kali ini saya akan membuat video tugas 3 mata kuliah struktur data. Oke, mari kita mulai saja untuk pembahasannya. Oke, di sini saya sudah membuat rangkumannya ya. Tugas 3 struktur data. Oke. Di dalam tugas 3 ini saya menggunakan program aplikasi NetBeans untuk membuat kode Java-nya, lalu untuk proses videonya ini saya menggunakan aplikasi OBS Studio. Oke, untuk soal yang pertama, buatlah program pencarian menggunakan algoritma Depth First Search atau DFS dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 7 node yang mewakili 2, 4, 6, 8, 11, 13, dan 15. 7 node ini sebelumnya kita yang bebas menentukan ya. Lalu lakukan pencarian angka N pada graf tersebut dengan DFS. Dan jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Oke, memahami Depth First Search atau DFS. Depth First Search atau DFS adalah algoritma pencarian atau penelusuran yang digunakan pada struktur data seperti graf atau pohon. Cara kerjanya mirip dengan menjelajahi labirin. Kita memilih satu jalur dan terus maju sejauh mungkin sampai tidak ada lagi jalan, baru kemudian kita kembali atau mundur atau backtrack dan mencoba jalur lain. Oke. Secara teknis, DFS menggunakan konsep stack dalam implementasi rekursif. Stack ini diatur secara implisit oleh call stack pada program. Bagaimana DFS bekerja? DFS mulai dari satu titik atau node awal, kunjungi node tersebut. Kita sudah lihat tadi di sudah kita lihat di program nantinya. Lalu periksa apakah node ini yang kita cari. Lalu jika belum, pilih salah satu jalan keluar atau tetangga dari node ini yang belum dikunjungi. Jadi seperti akar ke bawah ya, bercabang begitu. Bercabang ke bawah. Lanjutkan pencarian dari tetangga tersebut secara rekursif. Jika semua jalan keluar dari node saat ini sudah dilihat atau tidak lagi ada jalan, kembali ke node sebelumnya dan coba jalan keluar lain dari sana. Oke, ini screenshotan untuk kode program Depth First Search yang sudah saya buat ya. Itu untuk kode programnya, dan ini untuk output Depth First Search-nya. Oke. Di sini struktur grafnya ya seperti ini. Oke, selanjutnya untuk nanti kita jelaskan lagi di kode programnya ya. Ini hanya screenshotnya saja. Lalu untuk nomor 2-nya, buatlah program pencarian menggunakan algoritma Breadth First Search atau BFS dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 7 node yang mewakili 1, 3, 5, 7, 10, 12, 16. Oke, untuk node ini sama, kita yang buat sendiri, kita yang tentukan nilainya sendiri. Oke, lalu lakukan pencarian angka N pada graf tersebut dengan BFS. Jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Oke. Memahami Breadth First Search atau BFS. Breadth First Search atau BFS adalah algoritma untuk menelusuri atau mencari di dalam struktur data seperti graf atau pohon. Berbeda dengan DFS yang masuk sedalam mungkin, BFS bekerja secara melebar, artinya ia mengunjungi semua node di satu tingkat atau kedalaman sebelum beralih ke node di tingkat berikutnya. BFS menggunakan struktur data queue antrean. Ini memastikan bahwa node yang paling awal ditemukan atau yang lebih dekat ke node awal akan diproses terlebih dahulu. Oke, bagaimana BFS bekerja?
mulai dari satu titik atau node awal hampir sama dengan DFS, masukkan node awal ke dalam antrian. Kita node awal sebagai sudah dikunjungi. Selama antrian tidak kosong, ambil node pertama dari antrian, periksa apakah node ini yang kita cari untuk setiap node tetangga dari node yang kita ambil. Jika tetangga tersebut belum dikunjungi, tag kita tetangga sebagai sudah dikunjungi, masukkan tetangga ke dalam antrian. Berikut kode program untuk Breadth First Serve atau BFS. Ini kita sertakan screenshotnya. Ini enggak tuntas screenshotnya ya, hanya screenshot saja. Berikut untuk output Breadth First Serve. Oke, demikian ini untuk tugas ininya. Nanti akan saya jelaskan di kode program. Ini link kode programnya sudah saya upload. Untuk videonya masih dalam proses ini pengerjaan. Lalu ini untuk bukti dokumentasi, saya foto sebelum membuat tag video ini. Oke, sekarang kita lanjut ke penjelasan di kode programnya. Oke, kita lanjut di aplikasi NetBeans-nya ya. Oke, pertama kita akan menjelaskan depth first search terlebih dahulu. Oke, yang pertama depth first search ini kita akan membuat kelasnya dulu ya. Kelasnya depth first search. Oke, di sini kita pakai import java.util ini untuk mengimport semua kelas utilitas, untuk mengimport semua kelas Java yang diperlukan nantinya ya, seperti scanner, map ya, ada map, ada stack nantinya ya. Oke, di sini depth first search ini nanti nama kelas utama yang berisi untuk implementasi DFS-nya ya. Oke, ini kelasnya dulu. Nah, di sini ada graph ya. Graph ini variabel penyimpanan untuk yang menggunakan map ya. Jadi di sini map integer. Jadi nantinya ada key-nya ya. Key-nya itu integer. Ada value-nya nanti list integer ya. Oke. Nah, ini public depth first search-nya ini membangun graph dengan 7 node yang tadi kita bikin ya. Node-nya yaitu 2, 4, 6, 8, 11, 13 dan 15. Lalu public boolean kita DFS ini kita inisiasi grafnya di sini ya. Nah, inisiasi grafnya di sini. Lalu ini untuk DFS-nya ini akan mencatat ini yang dikunjungi ya, visit, mencatat node yang nantinya akan dikunjungi. Nah, stack ini struktur data ini, apa yang pertama datang pertama keluar ya. Jadi untuk menyimpan node yang akan diproses nantinya. Oke, sistem out-nya print learn memulai pencarian DFS. Oke, lalu ke proses utamanya nanti dia yang pertama dia akan mengambil dari node dari stack ya. Node dari stack ini lalu memeriksa apakah node saat ini adalah target. Oke, print out di sini lalu. Nah, ini program utamanya di bawah ya. Nah, ini main string depth first search ini untuk main programnya ya yang akan kita jalankan, karena ini untuk kelas dan main programnya kita satukan ya. Oke, di sini metode mainnya di sini akan membuat objek DFS ya, depth first search ya, public stack. Lalu di sini akan menerima input pengguna untuk node awal dan targetnya, lalu akan memanggil metode DFS-nya. Ini untuk
hasilnya. Ini untuk DFS seperti itu, akan kita coba jalankan ya. Kita run ya, di situ nggak kelihatan ya, di videonya nggak tampil. Nah, oke, ini struktur grafnya. Oke, ini 2, kakinya ada 4, ada 6, di 4 ada, yang terhubung ada 2, ada 8, 6 ada 2, ada 8, ada 11, di 8 ada 4, 6, 13, di 11 ada 6 dan 15, 13 ada 8 dan 15, di 15 ada 11 dan 13. Masukkan not awal. Kita akan coba masukkan angka 8 not awalnya. Masukkan target yang dicari, 13. Oke, ini untuk hasilnya, outputnya seperti ini ya. Memulai pencarian DFS dari 8 mencari 13. Yang pertama mengunjungi not 8, menandai 8 sebagai dikunjungi. Tetangga 8 dia ada 4, 16, 13, menambahkan 13 ke stack, menambahkan 6 ke stack, menambahkan 4 ke stack. Mengunjungi not 4, menandai 4 sebagai dikunjungi. Tetangga 4 yang ada 2, ada 8, menambahkan 2 ke stack. Mengunjungi not 2, menandai 2 sebagai dikunjungi. Tetangga 2 ada 4, ada 6, menambahkan 6 ke stack. Mengunjungi not 6, menandai 6 sebagai dikunjungi. Tetangga 6 itu ada 2, 8 dan 11, menambahkan 11 ke stack. Mengunjungi not 11, menandai 11 sebagai dikunjungi. Tetangga 11 ada 6, 15, menambahkan 15 ke stack. Mengunjungi not 15, menandai 15 sebagai dikunjungi. Tetangga 15 yaitu 11 dan 13, menambahkan 13 ke stack. Mengunjungi not 13. Oke. Target 13 ditemukan ya. Jadi di sini targetnya ditemukan ada 13. Selanjutnya kita akan menjelaskan untuk program breadth first search-nya. Oke, di sini kita akan buat kelasnya lagi ya. Sama seperti DFS, untuk BFS juga kita akan membuat kelasnya terlebih dahulu. Di sini terlihat ya, public class breadth first search ya. Oke, di sini sama pakai import java.util ini nanti mengimpor semua kelas utilitas Java yang diperlukan seperti scanner, stack graph ini, map ya. Oke, terus BFS ini breadth first search ini adalah kelas utama yang mengimplementasikan algoritma BFS ya, seperti DFS tadi. BFS ini juga ada kelas utamanya yaitu BFS ini sendiri. Nah, untuk graph ini adalah struktur data map yang menyimpan representasi dari graph dalam bentuk ini adjacency ya, adjacency atau daftar tetangga tadi yang turun. Oke, untuk kita di sini akan inisiasi grafnya ya. Konstruktornya ini tadi kita pilih yang ganjil kalau ini ya. Ada 1, 3, 5, 7, ada genapnya juga. 10, 12 dan 16 ya. Graf ini direpresentasikan sebagai adjacency list ya. Ini map integer dan list integer. Konstruktor BFS ini akan menginisialisasi grafnya. Oke. Nanti setiap node yang direpresentasikan dalam key di map ini nanti akan berupa daftar node tetangganya ya, node. Jadi di sini menggunakan array ya, array list. Oke, ini metode BFS-nya atau intinya inti dari algoritmanya, kita akan inisiasi variabelnya di sini. Visit ini nanti yang akan dikunjungi atau mencari, mencatat
node yang sudah dikunjungi, dan di sini ada antrian. Antrian di sini dia akan menyimpan node yang akan diproses, yaitu BFS ya. Oke, di sini print out-nya, print line-nya nanti memulai pencarian BFS-nya. Lalu ada antrian mana yang sudah dikunjungi. Lalu kalau untuk memulai pencariannya di sini ya, memulai pencarian dan ada antrian. Jadi di sini node awalnya yang berapa, lalu dimasukkan ke dalam antrian, lalu ditandai kalau sudah dikunjungi ya, visited. QW ini antrian. Lalu di sini ada proses pencariannya, while ini looping ya. Di sini untuk proses loopingnya, jadi nanti QW poll ini nanti akan mengambil node terdepan ya dari antrian untuk diproses. Oke, nanti akan mengunjungi node. Nah, ini if ya, jika node yang kita kunjungi saat ini sama dengan target, yaitu jadi pencarian akan kembali ya. Ini di target ditemukan, statusnya jadi ini true ya kan, true. Lalu ini pencarian berhenti ya, pencarian berhenti integer. Jika ditemukan pencarian berhenti atau antrian kosong jika tidak ditemukan. Nah, ini untuk tetangga integer neighbors ini nanti akan terlihat tetangga yang kanan kirinya ya. Di sini grab get ini nanti akan mendapatkan daftar ya, daftar tetangga node yang ini yang ada ya. Lalu akan looping jika dalam pengecekan setiap tetangga yang adanya nantinya. Nah, ini jika belum dikunjungi. Oke, jika belum dikunjungi. Nah, ini visit if jika belum ya. Jika belum dikunjungi maka dia akan masuk ke antrian dan setelah itu ditandai sebagai dikunjungi atau visit ya. Di sini ya. Nah, ini untuk sistem out-nya. Nah, ini untuk main programnya. Program utamanya di sini Bread First atau BFS ya. Di sini kita akan membuat objek BFS dan meminta input pengguna untuk node awal dan targetnya. Oke, ini kita system out, print line graph yang digunakan. Di sini kita akan memanggil metode BFS ya untuk pencariannya. Jadi BFS di sini akan menggunakan antrian untuk menjelajah level demi level ya. Oke, mari kita coba ya jalankan untuk programnya. Kita run ya. Oke, di sini graf yang digunakan ini 1, neighbor-nya ada 3, ada 5, di 3 ada neighbor 1, 5, 7, di 5 neighbor 1, 3, 7, 10, di 7 ada 3, 5, 10, 12, di 10 ada 5, 7, 12, dan 16. Di 12 saja ada 7, 10, 16, di 16 ada 10, 12. Kita masukkan node awalnya dulu, kita pilih yang kecil aja 1. Masukkan mode target yang dicari, kita masukkan 3. Oke, memulai pencarian BFS dari 1 mencari 3. Mengunjungi node 1, menambahkan tetangga 1 ke antrian. Oke, di sini tetangganya 3 sama 5 mengunjungi node 3.
Target 3 ditemukan. Oke, kita coba yang lebih panjang ya. Saya nggak ada penggunaan. Lalu kita coba yang lebih panjang, 7. Not awal 7, kita cari 12 saja. Oh, pendek juga sih. Mengunjungi not 7 menambahkan tetangga 7 ke antrian 3, 5, 10, 12. Mengunjungi not 3 menambahkan tetangga 3 ke antrian yaitu 1, 5, 7. Mengunjungi not 5 menambahkan tetangga 5 neighbor ya ke antrian 1, 3, 7, 10. Mengunjungi not 10 menambahkan tetangga 10 ke antrian 5, 7, 12, dan 16. Lalu mengunjungi not 12. Target 12 ditemukan. Oke, demikian untuk penjelasan untuk kode programnya untuk breadth first search ya, dan juga untuk depth first search-nya atau DFS dan BFS. Oke, sekian untuk praktikum tugas 3 struktur data terkait dengan DFS dan BFS. Demikian video praktikum dari saya, lebih kurangnya mohon maaf dan semoga mendapatkan hasil yang baik dan bagus. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.